Apa kabar para pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers dan juga Feminers. Jadi Salingers ini panggilan sayang ya untuk jamaahnya Mubadalah dan juga Feminers, panggilan alay, panggilan sayang untuk followersnya Cirebon Feminis gitu. Semoga ya pemirsa semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, teman-teman, para pemirsa sekalian, baik yang berada di dalam Zoom maupun yang menonton langsung di live Facebook-nya mubadalah.id, selamat datang di acara merayakan Hari Kartini menyambut generasi cadar garis lucu. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Pemirsa semua menggunakan tombol reaction di yang berada di Zoom. Baik, alhamdulillah sudah hadir. Oh ya, sebelumnya saya Nurul Bahrul Ulum tentunya akan memandu acara ini hanya 1,5 jam ke depan ya, tidak lebih. Jadi ini betul-betul eksklusif untuk para pemirsa semua menghadirkan seorang inisiator dari gerakan cadar garis lucu ya. Jadi kalau selama ini kita melihat atau punya stigma ya atau stereotip negatif terhadap puan-puan yang bercadar gitu, ternyata ada di Indonesia ini yang kemudian membuat aku semakin cinta banget sama Indonesia ya. Ada seorang Ainun Jamilah Jidan gitu. Jamilahnya Jidan. Masya Allah, Mbak Nyai. Ainun dari Makassar yang beliau punya pemikiran yang terbuka, punya pemikiran yang inklusif ya, dan juga memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, memperjuangkan perdamaian dan juga isu-isu perempuan. Dan juga hari ini tentunya akan disambut ya langsung oleh perempuan muda favorit aku banget. Favorit kita semua, Mbak Nurul. Semua ya jamaahnya. Karena disambut langsung oleh Mbak Kalis nih, dan ini penting banget karena ngomong-ngomong sebetulnya acara ini terinspirasi ya dari tulisannya Mbak Kalis di mojok.id. Jadi kalau yang belum baca silahkan baca. Judulnya memang menyambut generasi cadar garis lucu. Jadi hari ini spesial akan disambut langsung oleh Mbak Kalis. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada pemirsa sekalian, terutama yang ada di Zoom maupun yang ada di menonton live di Facebook ya, silakan untuk memberikan pertanyaan, tanggapan maupun komentar, boleh sekali dengan sopan ya, tidak dengan hate speech. Ingat, dengan sopan gitu. Nanti kita akan berbincang selama 30 menit. Masing-masing narasumber akan menyampaikan gagasannya selama 15 menit, dan setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan closing statement masing-masing. Mari kita mulai acara perayaan Hari Kartini dengan menyambut generasi cadar garis lucu ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama supaya berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para pemirsa Mubadalah TV, sahabat Salingers dan juga Feminers dimanapun Anda berada, sebetulnya program ini merupakan program bincang isu perempuan ya, programnya dari Mubadalah ID yang dipimpin oleh Kak Zahra Amin. Nah, kebetulan Mubadalah ID meminta Cirebon Feminis untuk menyelenggarakan ini. Jadi terima kasih kepada Mubadalah ID yang sudah mensupport penuh acara Cirebon Feminis hari ini. Tidak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung meminta Kak Ainun ya. Saya ingin memperkenalkan dulu deh siapa nih Kak Ainun ini. Ini muda banget ya, lahir di Makassar 1995. Saya rasa Kak Ainun ini ulama perempuan muda dari Makassar. Kenapa? Beliau secara latar belakang pendidikan merupakan S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, ya.
lalu aktif juga di Rumah Kajian Filsafat Makassar dan beberapa organisasi perjumpaan antar iman di Kota Makassar. Ada Persaudaraan Lintas Iman, Jalin Harmoni Sulawesi Selatan, dan sehari-harinya nih Kak Ainun tuh sibuk ngajar ya, sebagaimana para pemirsa sekalian. Dan juga aktif, ini yang keren, aktif membangun jaringan dengan beberapa NGO yang bermitra dengan komunitasnya ya, Cadar Garis Lucu. Ada Lapar Sulsel, tapi apakah Anda sudah lapar hari ini? Gus Durian Makassar, dan juga Aliansi Perdamaian Makassar. Nah, sekarang ada 2 komunitas yang diinisiasi oleh Kak Ainun, yaitu Titik Temu Sekolah Multikulturalism ya, sebagai komunitas lokal yang ini tuh bergerak di bidang pengkajian dan isu-isu agama dan budaya. Ini keren banget. Nah, inisiatif lain yaitu tadi Cadar Garis Lucu. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama Kak Ainun Jamila Tunjidan dengan tepuk tangan yang meriah. Kak Ainun, the screen is yours. Oke, terima kasih banyak Mbak Nyai Nurul Baharul Ulum. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk hadir di tengah-tengah nyai-nyai yang luar biasa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Puji syukur tentunya tidak henti-hentinya saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bisa berdampingan langsung meskipun masih secara virtual dengan tentunya Mbak Kalis. Ini masih deg-degan banget. Luar biasa sekali. Aduh, saya jadi bingung mau bilang apa ini. Nah, mungkin sedikit CV saya, bagaimana keseharian saya dan interest saya sehari-hari itu sudah disampaikan oleh Mbak Nyai Nurul. Dan ini mungkin yang bisa ditampilkan di slide. Nah, jadi ada Titik Temu dan Cadar Garis Lucu yang menjadi asuhan saya selama kurang lebih setahun belakangan. Jadi kalau terlibat di jaringan Lintas Iman Harmoni memang sudah dari 2019 dan juga di Persaudaraan Lintas Iman. Disitulah saya ditempa, saya tumbuh, saya memiliki pemikiran dan tentunya saya tidak melupakan alma mater tercinta saya, Universitas Islam Negeri Alauddin, di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir bersama para dosen-dosen yang sangat luar biasa sudah memberikan dampak bagi saya dan bisa sampai hari ini. Nah, mungkin boleh di next slide, Mbak. Oke, jadi ini kilas balik 6 tahun saya bercadar. Menghadapi stigma tentunya dan tidak bisa terhindar dari yang namanya diskriminasi baik di ranah domestik saya maupun di sosial, di lingkungan sekitar, di luar, di publik misalnya, dan itu lebih berat bagi mental saya sebenarnya awal-awal ketika bercadar sampai hari ini, apalagi ketika kemarin terjadi bom di gereja katedral yang sangat kami sayangkan, dan itu kemudian memicu saya dan teman-teman bercadar yang kami bersama di dalam Cadar Garis Lucu untuk lebih bersemangat lagi begitu untuk bekerja di Cadar Garis Lucu gitu. Nah, dalam menghadapi stigma di sini saya selalu mengatakan kepada diri saya bahwa cadar saya adalah pakaian kemerdekaan bagi diri saya sendiri. Ini khusus bagi diri saya tidak pernah sama sekali mendakwahkan ya bahasanya Mbak Nurul ya, mendakwahkan ini untuk perempuan yang lain begitu. Karena saya percaya bahwa kita masing-masing punya kebersadaran berpikir dan tentunya itu mempengaruhi ekspresi keberagamaan dan tindakan-tindakan kita. Kemudian yang poin kedua dari kilas balik 6 tahun sudah saya bercadar, yaitu ada pandangan lama dan pandangan baru. Ini mirip-mirip Imam Syafi'i yang ada qaul qadim dan qaul jadidnya. Jadi hijrah pakaian, hijrah pemikiran, dan hijrah perilaku. Nah, itu mungkin yang bisa saya
garis bawahi dari kata hijrah itu sendiri, di mana hari ini fenomena hijrah kemudian menjadi seperti kacang goreng gitu, Mbak. Jadi terlalu murah, terlalu mudah untuk menempelkan, menstigma seseorang, oh dia sudah berhijrah hanya karena berubah model pakaian saja begitu. Saya tidak kurang sepakat dengan cara-cara orang menstigma teman-teman berhijrah, misalnya belajar agama begitu, terus tiba-tiba langsung diustadkan lah, langsung di apalah, dan saya sangat menghindari sebenarnya stigma-stigma bahwa saya ini ustazah, bahwa saya ini muslimah soleha dan lain-lain. Saya menghindari itu, makanya kemudian di Instagram saya misalnya boleh dilihat, saya jarang sekali ada bahasa-bahasa dakwah di situ yang terlalu bernafaskan Islam begitu, yang mengajarkan sunnah ini dan itu. Tentang ritual saya menghindari. Saya ranahnya bukan pada itu, karena saya menyadari ketika kami di universitas, ketika kami belajar, waduh itu berat sekali untuk memahami satu hadis saja itu membutuhkan berbulan-bulan untuk kita mengumpulkan dari kitab-kitab sumber, dari berbagai penafsiran, belum lagi dikaji kritik sanad, kritik matan, itu luar biasa sekali, dan saya nggak berani gitu untuk mau menyampaikan secara serampangan hanya karena saya sepakat dengan hadis tersebut. Saya kemudian menjadi menyadari bahwa hijrah pemikiran tentunya jauh lebih penting daripada hanya sekedar merubah model pakaian begitu. Kalau merubah model pakaian itu bisa setiap hari kita lakukan. Kalau hari ini mungkin misalnya saya moodnya pakai jeans, ya sudah saya pakai jeans. Besokan mungkin saya moodnya pakai apa lagi gitu. Misalnya hari ini saya pakai jilbab motif, besok saya mau jilbab polos, besok saya mau hitam-hitam. Itu kan tergantung ekspresi kita begitu, ekspresi kebebasan kita dalam berpenampilan begitu. Dan mungkin bisa di next, Mbak. Jadi tentunya bahwa hijrah pemikiran itu bagi saya, dan kemudian mewujud pada hijrah tindakan itu jauh lebih urgent, jauh lebih substansial daripada hanya sekedar berubah model pakaian gitu. Kemudian tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai yang saya yakini tentunya adalah saya salah satu ma'iyah warganya Cak Nun banget, yang selalu menjadikan nasihat-nasihat beliau sebagai penyejuk saya begitu. Jadi di sini saya mengutip salah satu yang disampaikan oleh Cak Nun, bahwa kesetiaan adalah seberapa lama Anda memeluk apa yang Anda yakini. Nah, sehingga ketika teman-teman kemudian bertanya, kok kamu masih bercadar, masih mempertahankan cadarmu, padahal kamu kan sudah tidak, bahasanya mengimani itu sebagai sebuah doktrin yang pokoknya wajib gitu kamu lakukan. Saya bisa menjawab bahwa ini adalah bentuk kesetiaan saya terhadap pilihan saya begitu. Sejak awal saya memilih untuk bercadar memang tidak berlandaskan semata-mata pada dogma agama yang mungkin teman-teman bercadar yang lain itu meyakini begitu. Sekalipun saya tidak bisa pungkiri bahwa iya ada latar belakang dogma, tetapi itu bukan hal yang utama kemudian membuat saya memutuskan untuk bercadar dan bisa sampai 6 tahun sampai hari ini gitu. Jadi saya hanya bersetia begitu, saya hanya berkomitmen untuk terus memakai ini karena seperti yang Mbak Kalis bilang bahwa dengan seperti itu beliau merasa merdeka dengan pakaiannya, maka dengan seperti ini saya pun merasa merdeka dengan pakaian saya. Gitu. Kemudian strategi menghadapi stigma. Nah, di sini ada banyak sebenarnya ya, tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu apa sih yang sebenarnya selama ini sudah saya lakukan dalam mengudar stigma orang tentang cadar gitu. Saya juga awalnya berhitam-hitam loh, seperti teman-teman yang biasa lihat teman-teman bercadar yang identik dengan warna gelap, yang sangat tertutup, yang bahkan alisnya pun nggak boleh kelihatan. Bagi sebagian teman-teman bercadar, saya ini dikatakan sudah menyalahi, sudah tidak seperti citra cadar yang pada umumnya, tapi bagi saya itu tidak masalah karena kita berhak atas pilihan pribadi kita masing-masing selama kita punya landasan yang kuat gitu.
Kemudian strateginya yaitu yang pertama, aktif melibatkan diri dalam pergaulan di keluarga, di mana tentunya keluarga adalah tempat paling pertama, mereka adalah orang-orang yang paling pertama mengetahui niat saya bercadar, terutama ibu saya. Nah, di komentarnya Mbak Kali saya sudah sampaikan bahwa saya sebenarnya punya janji sama ibu gitu. Saya punya janji sama ibu bahwa selama saya bercadar, saya tidak akan pernah sekalipun akan merugikan orang lain dengan cadar saya. Nah, itu yang saya pegang teguh mulai dari saya aktif di kajian eksklusif sampai hari ini. Jadi, di berbagai tempat dimanapun saya berada, saya selalu mawas diri untuk pokoknya kamu nggak boleh ngelakuin apa-apa yang merugikan orang lain begitu. Karena itu sudah janji bagi diri saya sendiri dan janji untuk ibu saya tentunya yang awal-awal sangat khawatir terhadap saya karena saya memilih bercadar, di mana fenomena cadar hari itu sangat amat dianggap buruk sekali begitu. Dan tentunya ibu saya sangat khawatir karena ketika itu kemudian terjadi, betul bahwa di lingkungan saya sebenarnya tidak begitu menerima, bahkan menganggap aneh dan lain-lain, bahkan sudah dianggap bagian dari kelompok ekstremis dan lain-lain, karena memang pada saat itu saya sangat ego untuk mempertahankan pakaian hitam-hitam begitu, di mana stigmanya masih sangat besar. Kemudian yang kedua, aktif di berbagai forum-forum diskusi kampus. Nah, baik di pergaulan keluarga maupun di publik, saya kemudian menyadari satu hal bahwa saya tidak boleh egois. Saya tidak boleh hanya menganggap bahwa kebenaran mutlak itu adalah perempuan yang berpakaian hitam-hitam begitu. Saya kemudian banyak belajar dan tentunya dengan ini saya menjadi lebih bijak terhadap diri saya bahwa saya harus bisa menempatkan diri saya di tengah-tengah masyarakat begitu. Saya tidak boleh menutup diri, di mana awal-awal bercadar saya hanya menjadi manusia kamar seperti yang sedikit mungkin dialami oleh korban ZA yang kemarin mungkin viral ya isi suratnya, dan itu membuat saya kemudian tersentuh sekali dan flashback awal-awal ketika saya mulai belajar agama yang biasa dikategorikan hijrah begitu. Dan itu tidak bisa dipungkiri, perempuan-perempuan yang kemudian menjadi korban dari gerakan-gerakan seperti itu. Bahkan ZA ini sebenarnya tidak punya kelompok tertentu. Beliau bergerak atas kesadaran mungkin ya kalau bisa kita bilang. Dan itu memang dialami oleh beberapa perempuan yang sudah tidak menyukai dunia begitu. Yang mau menutup diri, yang pokoknya udah gak ada benernya deh dunia ini, udah mau pergi aja begitu. Saya sempat mengalami hal seperti itu. Tapi untungnya saya bisa merilis semua stigma-stigma yang saya punya di kepala saya, dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa jurusan saya menyelamatkan saya gitu. Dan ketemu dengan dosen-dosen dan lain-lain, saya kemudian banyak berdiskusi, tidak anti terhadap teman-teman setara begitu, untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran, dan kemudian mengudar stigma-stigma saya bahwa pemerintah itu togut lah, beginilah, begitulah. Dan kemudian saya sampai hari ini. Kemudian berani mengangkat suara dan menyuarakan pendapat. Nah, ini salah satu strategi saya ketika di kampus, di mana tidak bisa saya pungkiri bahwa saya mendapatkan diskriminasi sekalipun tidak begitu berat menurut saya. Tapi itu pernah membuat saya sampai menangis seminggu gara-gara antara mau lanjut kuliah sama nggak lanjut. Karena ada salah seorang dosen yang mengatakan bahwa kamu nggak boleh masuk kuliah kalau kamu masih pertahankan cadarmu. Dan itu membuat saya sangat dilematis karena masih awal-awal bercadar, di mana gairah kita untuk mempertahankan simbol ini sebagai simbol yang wajib bagi diri saya itu masih sangat kental begitu. Jadi itu pergolakan batin banget waktu itu. Tapi pada akhirnya dengan berbagai macam dialektika yang sudah saya lakukan, saya akhirnya menyadari satu hal bahwa saya nggak boleh diam gitu. Saya ini manusia. Saya berhak untuk berbicara, saya berhak untuk mengangkat suara saya sekalipun dikatakan bahwa kalau orang bercadar sebenarnya udah nggak boleh.
naik mimbar, udah gak boleh keluar suaranya begitu karena suaranya itu aurat begitu kan. Tapi bagi saya pribadi, kemudian dengan mempelajari hadis lebih banyak, melihat pandangan ulama yang jauh lebih luas, saya kemudian menyadari bahwa inilah hak saya begitu sebagai manusia, sebagai saya aktif di berbagai forum di kampus, tapi saya nggak aktif di kelompok-kelompok tarbiyah begitu. Saya memang sejak masuk kampus sudah menghindari itu, dikarenakan sebelum saya masuk kampus saya sudah banyak bergumul dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi perasaannya sudah agak-agak bosen gitu. Masuk kampus saya aktif malah di forum-forum ilmiah. Di forum-forum ilmiah menghadirkan berbagai macam pembicara dari berbagai latar belakang, dan saya nyaman mengikuti hal seperti itu. Sekalipun mungkin teman-teman peserta itu merasa gak nyaman ya melihat saya yang berpakaian pada saat itu masih berhitam-hitam dan mau pegang mic, itu agak-agak risih mungkin teman-teman untuk melihat karena gak biasa. Dan yang keempat, tidak alergi berdiskusi, bergumul, membagi peran dengan kawan setara. Nah, ini yang biasa saya lakukan juga di organisasi, bahwa saya nggak alergi loh dengan teman-teman kaum laki-laki begitu. Kita adalah setara, kita punya pikiran yang sama. Saya melihat teman-teman setara itu sebagai manusia dengan fitrahnya, dengan keutuhan pikiran, kesadaran, dan lain-lain. Dan seperti itu pun saya ingin dianggap begitu. Bahwa teman-teman tidak perlu melihat bahwa ini orang bercadar loh, ntar nanti dia nggak bisa diajak bicara, nggak bisa diajak kerja sama, apalagi. Saya selalu mengatakan dan membuktikan dengan berbagai peran yang bisa saya lakukan di organisasi bahwa saya tidak alergi dengan kalian, saya mau kerja sama, kita bisa untuk saling bersinergi begitu. Kemudian memperluas pergaulan di komunitas-komunitas belajar filsafat. Nah, filsafat menjadi salah satu titik berangkat awal bagi saya ketika merilis semua pandangan-pandangan yang mungkin sempit, yang mungkin fundamental ketika itu. Jadi ilmu filsafat bagi saya itu sangat luar biasa, bisa memberikan saya pencerahan yang baru tentang bagaimana sih sebenarnya menjadi manusia, bagaimana sih eksistensi kita sebagai manusia. Gitu. Apa sih peranan yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian mengambil peranan penting. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di organisasi-organisasi antar iman, mau di persaudaraan lintas iman, di jaringan lintas iman harmoni. Yang menarik bahwa ketika saya awal mula memutuskan untuk bergumul dengan teman-teman antar iman, ini terjadi di tahun 2019 pas Ramadan juga seperti ini. Saya dapat undangan dari teman yang juga di kajian filsafat, dan kebetulan beliau adalah ketua dari salah satu kelompok antar iman. Dia nanya gitu kan, Ainun mau nggak diajak buka puasa bersama tapi di rumah Ibu Pendeta? Saya kaget pada waktu itu. Loh, kok bisa buka puasa tapi di rumah pendeta begitu? Gimana ceritanya begitu kan? Terus teman ini meyakinkan bahwa nggak apa-apa, kami biasa melakukan ini kok, tapi ini kembali ke kamu lagi, kalau kamu berani, kalau kamu mau ya ayo, kalaupun tidak ya nggak apa-apa gitu. Dan saya kemudian memberanikan diri gitu. Saya adalah orang yang senang mencoba hal-hal baru, yang senang berjumpa dengan orang-orang baru. Ketika saya awal belajar filsafat itu saya senang sekali dengar cerita orang, latar belakang orang, dan kemudian dari situ saya belajar tentang oh gini ya, oh orang yang hidup seperti ini tuh perasaannya seperti ini. Jadi menggali empati itu dengan banyak mendengarkan. Itu yang saya lakukan ketika awal belajar filsafat, dan itulah yang kemudian menjadi landasan saya kenapa saya mau begitu untuk pergi ke rumah Ibu Pendeta dan buka puasa bersama di sana. Dan pas saya sampai, wow, surprise sekali karena ternyata yang hadir itu beberapa dosen-dosen andalan saya di fakultas. Saya kaget, loh kok Bapak ada di sini? Ya kamu sendiri ngapain di sini? Emang kamu mau, kamu gak merasa gak risih begitu kan? Awal saya risih bukan karena saya menganggap bahwa ini berdosa begitu, tidak sama sekali. Tapi saya risih karena saya takut untuk
tidak diterima begitu. Trauma saya atas penerimaan sampai sekarang itu masih sangat luar biasa karena beberapa kali dan berkali-kali bahkan saya mendapatkan penolakan bukan dari ucapan sih, tapi lebih kepada pandangan orang, pandangan sinis orang, kemudian beberapa perempuan yang berjilbab malah itu menertawakan saya ketika saya makan di ruang terbuka begitu, kemudian dan itu yang saya masih terngiang-ngiang di pikiran saya. Setiap kali saya mau masuk di tempat keramaian, saya selalu membayangkan hal buruk itu, tetapi saya coba untuk kuat, saya coba untuk pede aja begitu. Saya coba untuk percaya bahwa itu hanya segelintir orang dan tidak selamanya saya diperlakukan seperti itu. Dan ya betul saja, Ibu Pendeta ini kemudian saya baru tiba langsung merangkul saya, langsung memeluk saya, seolah-olah seperti adik yang baru ketemu gitu, saudara yang baru ketemu. Beliau langsung merangkul dan mengatakan, halo Ainun, terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami, sudah mau menghadiri undangan buka puasa kami. Silahkan makan ini dan itu, ini semua halal kok. Itu yang dikatakan oleh Ibu Pendeta ketika itu. Dan sampai hari ini kami berteman baik. Beliau sudah saya anggap seperti ibu sendiri, karena kami sering banyak bercerita, bertukar pikiran, dan lain-lain. Kemudian, ini yang terakhir mungkin ya, mengambil peranan penting, ya sudah ini berani mengambil resiko. Nah ini sudah mungkin bisa di-relate dari yang cerita saya tadi, bahwa saya nggak peduli begitu, mau teman-teman muslim sebagian mengatakan bahwa saya ini sudah menyalahi, saya ini sudah bahkan dikatakan sesat, dikatakan iblis betina sempat, dan banyak sekali cacian yang sudah saya dapatkan, apalagi ketika setiap tahun selama saya bergumul di teman-teman antar iman, setiap tahun saya ikut berbahagia, ikut bersukacita dengan perayaan-perayaan agama teman-teman yang lain gitu. Nah, selalu setiap tahun seperti itu, ketika Natal, Waisak, pokoknya perayaan agama yang kami turut rayakan itu, apalagi saya dengan model pakaian seperti ini, pasti mendapatkan stigma yang sangat besar. Gitu. Tapi saya berani mengambil resiko karena saya pikir saya punya landasan yang kuat untuk melakukan ini, dan orang lain hanya bisa melihat saya dari luar begitu. Mereka kemudian adalah penonton saya, dan saya tidak punya tanggung jawab untuk menyenangkan semua orang. Inilah pandangan pribadi saya, dan ini yang saya pikir harus saya lakukan sebagai manusia. Next mungkin, Mbak. Oke. Pengalaman sama dengan pengamalan. Ini yang selalu saya tekankan pada diri saya, bahwa ketika saya sudah ada pengalaman, sudah ada pembelajaran, maka saya harus lakukan. Berbagai macam bentuk identitas yang sudah saya temui selama saya bergumul di teman-teman antar iman, dari berbagai agama, dari berbagai orientasi gender, misalnya orientasi seks, misalnya saya sudah jumpai dari berbagai kelompok marginal, saya sudah melihat realitas-realitas yang jauh berbeda dari saya, dan itu yang kemudian membuat saya menjadi sangat haru, bahagia bahwa hari ini saya bercadar, dan tidak menjadikan cadar saya sebagai penghalang untuk terus belajar dan terus berteman, bersilaturahim dengan semua bentuk-bentuk realitas yang lain, manusia-manusia yang lain di luar daripada kelompok saya. Adapun input dan output di sini, menyadari betapa pentingnya ketika ini input, ketika menyadari betapa pentingnya menjadi manusia bijak dengan banyak mengudar stigma tentang berbagai macam realitas yang melingkupi identitas berbeda di luar diri saya. Ini yang selalu jadi favorit saya ketika saya berkunjung ke rumah-rumah ibadah, ketika saya kemudian beberapa kali juga aktif, diundang, diajak bekerja sama dengan kelompok-kelompok perempuan marginal di Kota Makassar, kelompok perempuan petani, perempuan nelayan, bahkan perempuan PSK misalnya. Dan dari situ saya belajar, oh ternyata
hidup itu nggak segampang itu loh. Banyak orang yang struggle dengan kehidupannya. Dan saya nggak bisa menghukumi orang hanya karena pilihan-pilihan itu. Dan yang sebenarnya, ketika saya di posisi itu, saya belum tentu mampu untuk melakukan itu. Kemudian dari pengalaman itu akhirnya menjadi pengamalan saya bahwa saya akhirnya memilih untuk menerima perbedaan dengan aktif melakukan pergumulan dari berbagai identitas berbeda, turut serta dalam memperjuangkan kesetaraan dengan asas keadilan bagi kaum perempuan tentunya, dan untuk kemanusiaan. Jadi kenapa kemudian saya dari dialog antar iman tiba-tiba ke feminis gitu, isu feminis gitu. Teman-teman mengatakan, loh kok kamu jadi lompat begitu, lompat isu begitu. Tapi saya pikir ini bukan feminisme dan humanisme itu bukan hal yang berbeda, bahkan itu satu kesatuan. Feminisme itu adalah memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, bukan hanya perempuan saja. Dan itu yang saya sadari kenapa kemudian sehingga saya menginisiasi Cadar Garis Lucu sebagai platform kontra wacana terhadap isu-isu perempuan yang hari ini sering disalahpahami, bahwa apalagi perempuan bercadar ya, bahwa perempuan bercadar itu eksklusif, perempuan bercadar itu antisosial, perempuan bercadar itu benci terhadap perbedaan. Dan itu saya buktikan dengan kemarin menjadi momentum lagi di mana terjadinya bom gereja di katedral. Kami di organisasi sangat sibuk waktu itu mempersiapkan aksi solidaritas, konsolidasi ke berbagai kelompok dengan misi yang sama. Dan pada hari aksi itu saya di sana menyampaikan dengan tidak mengurangi rasa empati saya kepada teman-teman umat Katolik dan umat Kristen pada umumnya. Saya mewakili teman-teman bercadar menyampaikan bahwa kami memohon maaf sekali. Saya mewakili teman-teman Muslim yang setidaknya merasa terwakilkan dengan hadirnya saya di sana untuk menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada umat Katolik, kepada umat Kristen, di mana tidak bisa dipungkiri bahwa yang melakukan tindakan itu adalah saudara kami, adalah keluarga kami, sesama iman dengan kami, tetapi kemudian mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur diajarkan oleh agama kami. Dan saya rekonsiliasi itu, dan kemudian baru bisa saya lega, karena banyak sekali saya mendapatkan laporan teman-teman bercadar yang sudah mendapatkan persekusi, sudah takut untuk keluar rumah, dan ini menjadi PR bagi Cadar Garis Lucu dan tentunya teman-teman bercadar yang lain yang concern di bidang kemanusiaan, bahwa ayo kita sama-sama untuk memperlihatkan kepada Indonesia khususnya dan kepada dunia tentunya bahwa cadar itu bukan simbol dari ekstremis, simbol teroris. Cadar itu sangat humanis, bahkan bisa jadi pahlawan seperti yang akan tayang mungkin di Mubadalah, dan itu sangat saya apresiasi. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mungkin untuk terakhir, kita akan berdiskusi lagi, dan ini salah satu hadis yang saya selalu amin-aminkan, yang selalu saya coba laksanakan setiap hari, bahwa ketika saya ingin diterima oleh Tuhan, ketika saya ingin diterima sebagai makhluk, sebagai hamba, sebagai Muslim, maka saya harus mencintai semua ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang diutus ke muka bumi tidak lain untuk membenahi akhlak manusia dan menunjukkan rasa cinta kepada seluruh makhluk tanpa membeda-bedakan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Berikan dan pijit tombol reaction para pemirsa sekalian yang ada di Zoom. Wah, nggak tahu ya, antara merinding, keren, bangga, dan haru yang saya rasakan ya. Dengan kehadiran Kak Ainun ini, inilah gitu keragaman ekspresi keberagamaan muslimah di Indonesia. Kak Ainun wujud dari seorang aktivis
perempuan muslimah yang tidak hanya punya cara pandang, tetapi dia juga melakukan gerakan-gerakan untuk membangun perdamaian sebagaimana yang dicita-citakan Islam. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Kak Ainun, dan saya juga ingin menyapa para pemirsa sekalian. Ini banyak sekali yang bergabung ya. Ada sekitar 23 orang yang menyaksikan langsung live di Facebook, dan juga selamat datang juga yang baru bergabung di Zoom. Kita akan lanjut. Jangan lupa untuk memberikan pertanyaan, komentar, tanggapan, silahkan ya. Boleh dengan cara yang sopan, tidak dengan head speech. Baik, kita akan langsung aja ke perempuan favorit saya dan favorit banyak orang, termasuk waktu saya ngabari Kak Ainun kalau bakal panel dengan perempuan hebat ini, Kak Ainun ini senang banget dan awalnya memimpikan untuk bisa panel dengan Kakak Kalis ya. Dan ternyata alhamdulillah bisa silaturahim dan silatul fikri di forum ini. Tidak usah dikenalin lagi, ini influencer internasional ya. Yang oh iya, tapi ada satu hal yang terbaru dari Kak Kalis ya. Beliau masuk ke dalam 10 tokoh perempuan populer 2021 versi Twitter ya, yang nih sangat tepat sekali berada di atas Raisa. Wow, sudah ngalahin Raisa nih Mbak Kalis nih. Raisa ini ya, seorang Kalis Mardiasi. Oke, silakan Kakak Kalis untuk menyambut gerakan cadar garis lucu yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya tuh heran dari tadi Teh Nurul nih kebanyakan sahurnya apaan ya gitu ya. Makan nasi sebakul apa gimana ya Kang? Ini Kiai Marzuki Wahid nih yang bergabung. Saya dari tadi diem aja karena berasa ini jam-jam lemes nih, jam segini udah. Iya, selamat siang teman-teman. Ainun, kamu disambut oleh banyak sekali orang loh di hari ini ya. Di sini di ruangan Zoom rame banget dan ada kiai-kiai datang, ada santri-santri datang nih, ada jamaah-jamaah UIN datang, ada yang liberal-liberal juga datang. Ada yang radikal-radikal juga datang. Aku ngelihat tadi. Kepala suku monitor. Semuanya ikut senang menyambut Ainun, juga yang di Facebook juga ikut serta mau dengar banyak cerita sama Ainun. Dan sebetulnya siang ini adalah forumnya Ainun ya, jadi aku sebetulnya mau melakukan ini aja, banyak pengakuan dosa juga siang ini gitu. Dan niatnya kan mau banyak-banyak tanya sama Ainun, sebetulnya penasaranku tuh banyak banget sama Ainun ya. Tapi begini, saya mau mengawali dengan satu cerita. Jadi udah bertahun-tahun lalu saya tuh di satu forum gitu, satu forum pengajian gitu lah. Ada laki-laki, ada perempuan gitu. Dan saya tampil dengan seperti biasa ya, suara saya ya kayak Teteh Nurul ini gitu ya, yang setiap kali ngomong itu nelen speaker 4 gitu. Terus kemudian ya saya ketawa gitu, maksudnya karena emang ini kan ketawa itu bagi saya satu ekspresi emosi gitu ya, untuk tiap manusia yang itu sehat gitu. Dan itu kayaknya nature gitu, setiap orang nggak bisa ditahan-tahan gitu lah, yang namanya kita mau ketawa, mau senyum, atau mau nangis gitu ya. Nah tapi di forum itu waktu itu saya diinterupsi gitu oleh satu orang laki-laki yang dia bilang gini, astagfirullahaladzim gitu. Jadi ada astagfirullahaladzimnya gitu. Terus ini kok Dekalis ini perempuan tapi suaranya keras betul gitu ya. Astagfirullahaladzim, perempuan kok ketawanya kayak begini gitu ya. Yang aku langsung berasa sebagai manusia berdosa betul pada saat itu. Kenapa? Karena saya perempuan, saya nggak boleh bicara dengan artikulasi yang saya punya gitu ya. Atau kenapa waktu itu saya perempuan, saya nggak boleh ketawa, mengekspresikan diri yang pada saat itu juga menurut saya masih dalam koridor yang normal-normal aja lah gitu ya. Maksudnya
laki-laki juga ketawanya masih dalam volume yang lebih keras gitu waktu itu daripada saya gitu, dan saya haha gitu ya biasa, ya karena emang ada sesuatu yang harus saya ekspresikan gitu. Nah dari situlah pada saat itu tuh saya merasa wah sedon banget nih gitu ya, itu tuh jadi dendam pertama saya waktu itu pertama kali, kenapa dengan suara saya yang memang kayak nelen speaker 4 ini saya nggak boleh nih gara-gara saya perempuan gitu, terus saya juga nggak boleh ketawa-tawa gara-gara saya perempuan itu dendam pertama saya. Nah, kemudian gitu ya, kita lompat agak bertahun-tahun kemudian lagi ketika saya udah aktif bersama teman-teman sindikasi media damai, teman-teman sindikasi NU Online, Islami.co, dan lain-lain gitu. Dan teman-teman jaringan Gus Durian yang memang secara khusus kita punya riset khusus di mengamati media-media Islam gitu ya, yang beredar di Indonesia, media-media digitalnya non pada saat itu. Nah, ini sebuah kerja-kerja yang mungkin sejak 6 tahun lalu kami lakukan, dan sampai hari ini saya masih terus memantau perkembangannya seperti apa gitu. Nah, mungkin dan di situ kemudian saya semakin sebel gitu ya, saya mau ngakuin dosa aja non. Jadi kalau kamu bilang bahwa orang belum bisa membersihkan bias prasangka, bias stigma kepada muslimah-muslimah yang bercadar, saya adalah salah satunya gitu ya. Saya adalah salah satunya gitu. Tetapi saya masih mencoba apa ya? Memproses diri saya sendiri gitu. Karena pada akhirnya dalam proses-proses riset itu juga gini, saya tahu bahwa sebetulnya yang salah itu bukan cadarnya gitu. Bahkan sebetulnya yang salah itu bukan komunitas muslimahnya. Tetapi bagaimana pengetahuan itu direproduksi di komunitas-komunitas itu gitu ya. Ketika kita berbicara tentang apa yang dipahami ya sebagai sebuah power of knowledge, kita akan bicara bagaimana sih sebetulnya proses pengetahuan itu direproduksi di dalam sebuah komunitas. Dan ternyata pengetahuan itu diproduksi selalu oleh laki-laki. Dan pengetahuan itu dilahirkan, diinterpretasikan, dan kemudian direproduksi dan diterima sebagai sebuah kebenaran ya dalam tafsir yang dibilang ya tafsir patriarkis gitu ya. Misalnya kalau kita lihat ya sebut saya nggak mau sebut merek lah, nanti akunnya mau badalah kena lagi ya. Maksudnya ya website yang mengatakan, website yang bahkan ya secara berbahayanya masih mempromosikan perkawinan anak dengan mengutip pendapat-pendapat beberapa syekh gitu ya. Dan bahkan misalnya kalau kamu sudah ingin menikah ya menikah saja, tidak peduli kamu masih SMP, tidak peduli kamu masih SMA. Website Islam yang seperti ini tuh masih ada gitu. Dan apa ya, selalu yang ditampilkan tuh visualnya pasti adalah muslimah bercadar gitu loh. Jadi bukan muslimah yang bercadar yang salah, tapi bagaimana kemudian muslimah bercadar ini menjadi korban dari reproduksi pengetahuan laki-laki gitu sih. Terus kemudian ada lagi yang ya misalnya mereka masih melarang perempuan keluar rumah tanpa mahram gitu-gitu. Terus kemudian masih ibaratnya gini, bahasa diplomatiknya itu tidak melarang perempuan beraktivitas gitu ya, tapi gitu ya, tapinya tuh banyak banget Don. Tapinya tuh banyak banget gitu ya. Dan apa ya, ya intinya berarti perempuan tuh nggak boleh bebas gitu, perempuan tuh nggak boleh bebas gitu ya. Dan ya emang udah nggak sesuai lah sama realitas sosial zaman sekarang gitu ya. Terus kemudian banyak lagi ya dengan tendensi yang gini, perempuan boleh gitu ya, tapi maksudnya tempat terbaik bagi perempuan itu bagaimanapun adalah gitu ya, ada di ini teksnya adalah di pojok paling belakang di dalam rumah. Jadi nggak hanya di dalam rumah ya, teksnya itu kan di pojok paling belakang dalam rumah gitu. Terus kemudian apa namanya, bahwa menunjukkan bahwa misalnya gini, kalau ada perempuan-perempuan yang beraktivitas di luar rumah itu lebih baik itu yang di dalam rumah gitu. Jadi karena kamu lebih mulia kalau di dalam rumah gitu kan. Jadi apa ya, dari proses-proses riset itu kemudian ya ini baru websitenya ya. Kalau yang Instagram, versi Instagram kan lebih nyebelin lagi non sebetulnya. Jadi ada toko-toko biasa, toko yang jualan gamis gitu kan di Instagram, terus yang bikin konten ini tahu nggak yang hijrah itu yang
akunnya Benar-benar. aku sebut aja deh akunnya @verlisa muslimah itu pada saat itu ya, yang viral itu kontennya, yang ada step-stepnya tuh 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Yang 1 itu yang belum berkerudung, terus yang 2 yang berkerudung pakai celana, yang ketiga berkerudung udah pakai rok, yang keempat yang kerudungnya besar, terus yang kelima itu yang pakai cadar gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa hijrahmu itu sampai mana gitu kan, Iya, hijrahmu sampai benar mana. benar Nah banget. jadi iya, jadi sebetulnya kesel juga sih, maksudnya sebetulnya yang diharapkan sama perempuan-perempuan bercadar yang progresif, yang moderat seperti Ainun ini, itu kemudian ibaratnya dinoda ini perjuangannya sama orang-orang yang apa ya, ngeselin itu tadi gitu ya. Padahal itu tujuannya kapitalistis aja gitu. Bahkan mereka tidak benar-benar memperjuangkan ideologi lah, mereka nggak benar-benar memperjuangkan yang macam-macam ya, pengajaran Islam atau apa gitu, bahkan itu adalah untuk tujuan kapital gitu kan. Nah, terus saya juga pernah punya trauma yang lumayan ya, karena dulu pas zaman masih mahasiswa hadir di salah satu seminar gitu ya, yang seminarnya bisa dibilang ya, karena saya kuliah di Solo ya, komunitas Islam yang lumayan kaku-kaku tuh kan banyak tuh di sana. Jadi itu gini, ada anak kecil usia 3 tahun gitu ya, dia udah pakai kaos bertuliskan "We are the enemy of unbelievers" gitu. Kami adalah musuh ya orang kafir lah intinya ya, orang-orang. Jadi itu sebetulnya seruan perang gitu. Jadi ada, dan mereka memproduksi memang kaos-kaos seperti itu gitu. Bayangkan kayak anak kecil banget, balita yang dia belum tahu soal konsen itu apa gitu ya. Dia bahkan belum paham dia tuh pakai kaos apa gitu. Dan sekecil itu udah diajarin gitu, we are the enemy of unbelievers, dan kita kan nggak pernah tahu unbelievers ini diartikan sebagai apa ya. Bisa jadi unbelievers ini kalau orang beragama lain gimana gitu, atau bahkan yang punya penampilan lain gimana gitu ya. Dan di situ kebetulan waktu itu seaula itu bercadar semua gitu, ibu-ibunya gitu. Tapi sekali lagi kan apa ya, itu bukan salah si ibunya juga kalau aku bilang ya, setelah aku melalui proses ini gitu. Tetapi ya bahkan si ibu-ibu bercadar ini, kawan-kawan muslimah kita ini, dia nggak sadar bahwa ada reproduksi pengetahuan gitu kan yang dihegemoni oleh laki-laki gitu. Mereka nggak pernah terlibat dalam proses-proses diskusi pengetahuan itu gitu ya. Mereka hanya menerima sebuah doktrin gitu kan, karena mereka udah didoktrin untuk taat, untuk tidak melawan gitu ya, untuk menjadi ibu dan bertanggung jawab kepada rumah tangga dan anak-anaknya gitu. Maksudnya yang mereka sebetulnya tidak punya kuasa untuk mengintervensi bagaimana pengetahuan itu direproduksi. Dan tentu saja aula itu pada saat itu tuh penuh dengan takbir-takbir jihad Palestina dan sebagainya gitu ya. Jadi apa ya yang mau aku bilang, maksudnya gini, saya sendiri juga masih, sekali lagi gitu, saya mengakui walaupun gini, sebetulnya cara saya untuk menulis artikel menyambut generasi cadar garis lucu itu sebetulnya adalah healing dan satu proses sendiri buat diri saya, bahwa saya membersihkan bias-bias stigma saya kepada kawan-kawan muslimah yang bercadar gitu. Dan apa ya, Penebusan dosa gitu ya? Iya betul. Terus kemudian saya apa ya, tapi beberapa tahun yang sebelumnya yang lewat, sebetulnya saya udah mulai tahu tuh, wah ini generasi cadar di Indonesia udah mulai aneh-aneh nih gitu ya, ini menarik nih gitu. Terus ya apa sih yang nggak bisa ada di Indonesia gitu ya, kita aja maksudnya kalau untuk hukum apa, kompilasi hukum Islam, kita ngomongin hukum perkawinan gitu, Indonesia bisa punya UU perkawinan nomor 1 tahun 74 yang udah ngasih usia batas perkawinan misalnya. Ya Indonesia sebagai negara mayoritas muslim memang tidak tipikal seperti negara-negara Arab pada umumnya kan sejak dulu gitu. Indonesia sejak tahun 80-an udah punya sekolah tinggi hakim perempuan gitu ya, hakim agama perempuan gitu. Ini kan anomali banget gitu ya. Cuma ada satu nih negara mayoritas muslim di dunia yang emang agak-agak kayak Indonesia gitu kan, yang teksnya masih ada gitu ya,
nggak boleh perempuan tuh jadi hakim karena akalnya tuh separuh laki-laki yang ditafsirkan bego gitu kan, yang ditafsirkan kita bego gitu ya. Kita akalnya separuh aja sepinter ini, apalagi kalau akalnya utuh ya kan. Jadi apa ya, semua bisa gitu terjadi di Indonesia gitu. Bahkan ya macam-macam lah. Semua itu kalau udah masuk ke Indonesia itu kayak selalu ada nilai-nilai yang kemudian nilai baru ya, termasuk yang ini ada generasi cadar yang ngomongin lintas iman gitu, cadar yang macam-macam, ya memperjuangkan banyak hal yang saya pikir eh, tidak ada alasan untuk kita tidak tidak berkolaborasi dengan kawan-kawan cadar garis lucu gitu. Walau tapi gini Non, satu aja pertanyaan ke kamu gitu ya. Ya, Awalnya tuh Mbak. dulu gimana sih? Maksudnya kenapa gitu tiba-tiba cadaran lu tuh ngapain gitu ya sebetulnya? Itu aja pertanyaanku dari pertama sebelum nanti pertanyaan teman-teman pasti banyak banget. Siap, Mbak Kalis. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu, pencet tombol reaction untuk Kakak Kalis Mardiasi yang sudah mengalahkan Raisa ya di polling Twitter, luar biasa. Tadi keren banget ya sambutan Mbak Kalis terhadap bagaimana pergulatan ya dan juga penebusan dosa atas stigma yang pernah uh, dialami ya. Aku rasa ya nggak cuman Mbak Kalis ya. Ya saya rasa banyak orang ya termasuk saya juga yang awalnya punya pandangan yang sama gitu, termasuk ini nih kayak Mbak Haning Pariyati punya pandangan yang sama terhadap orang bercadar yang menganggap mereka eksklusif gitu, dan ternyata tercerahkan ternyata ada gitu ya orang-orang yang seperti Kak Ainun pandang yang inklusif. Mohon di mute. Oke. Saya ingin menyambut dulu Kak Ainun dan juga Kak Kalis. Ini ternyata luar biasa acara kita ini disaksikan bener oleh ada Kiai Fakih Abdul Qadir hadir menyaksikan. Ternyata ada guru dosen saya sekaligus nyai saya, Ibu Nyai Duro dari Pondok Pesantren Gedongan ada di Zoom. Ternyata ada juga Pak Kiai Marzuki Wahid yang sudah aktif memberikan banyak sekali pertanyaan di kolom chat ya. Ada juga banyak santriawan dan santriwati dan bahkan ibu-ibu nyai kelas intensif mubadalah hadir menyaksikan di Facebook. Ini luar biasa sekali. Dan ada informasi penting nih sebelum masuk ke pertanyaan buat Kak Ainun. Jadi kan acara ini saya share di grupnya para narasumber ngaji intensif mubadalah dan disambut baik oleh semua orang. Salah satunya Bu Direktur Rahima, Mbak Vera Soparianti. Halo Mbak Nyai Vera. Kata Mbak Nyai Vera nanti mau meminta Kak Ainun untuk terlibat di jaringan ulama perempuan Makassar gitu, karena kebetulan Rahima ini adalah salah satu lembaga di Indonesia yang mengkader pengkaderan ulama perempuan ya, ada PUP gitu. Jadi nanti mau minta Kak Ainun untuk terlibat masuk ke jaringan PUP-nya Rahima yang ada di Makassar, dan seluruh jaringan keluarga besar ulama perempuan Indonesia pastinya menyambut dengan sangat bahagia dan gembira dan support apa yang dilakukan oleh Ainun gitu, gerakannya dan juga gagasannya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan ya, karena ini acara eksklusif ya. Eksklusif karena ini susah banget nih ngundang Kakak Kalis ini ya, jangan salah. Meskipun kita teman dekat ghibah ya, tapi bukan hal yang mudah untuk mengundang Kak Kalis dan Kak Ainun yang sudah terkenal ini. Kita ingin memulai dari pertanyaan tadi, mungkin ya bisa dijawab terlebih dahulu nggak pertanyaan Kak Kalis ini ya, Kak Ainun, sebelum masuk ke pertanyaan para pemirsa kita hari ini. Kenapa Boleh sih sekali bercadar dan lanjut ke pertanyaannya, terus udah bercadar kenapa kok bisa gitu punya cara pandang yang seperti itu, awalnya tuh gimana? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Nyai Nurul. Aduh, saya nggak bisa nahan haru nih karena ada guru-guru semua di sini.
Dan aduh, terima kasih banyak atas apresiasi semua dari teman-teman, dari Mbak Kalis tentunya yang sudah melakukan pengakuan dosa pada hari ini, yang sudah menjadi salah satu orang yang menstigma kami. Iya, jadi awal kenapa bercadar? Karena lebih kepada saya mendapatkan beberapa pelecehan ya Mbak ya. Di waktu itu saya ikut ada lembaga kayak semacam majelis gitu. Jadi semacam majelis gitu, di sana saya ikut dan sampai beberapa tahun, dan gara-gara itu juga saya punya pandangan yang aduh lebih eksklusif lagi malah gara-gara di situ. Dan tapi di situ karena umum, jadi ya campur, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kadang kalau saya menceritakan ini, sebagian orang berkomentar, saya so cantik katanya. Karena terlalu merasa dilihat, terlalu merasa diperhatikan begitu. Tapi ya, itulah yang saya rasakan ketika awal-awal mengikuti ikutan di majelis itu, saya merasa dilecehkan dengan pandangan-pandangan lawan jenis yang, aduh kok kayak, dalam tanda kutip kok kayak menelanjangi saya banget gitu ya. Padahal saya sudah pakai jilbab besar loh, saya sudah bergamis loh. Tapi kok masih tetap saja mendapatkan pandangan-pandangan maupun tanpa dia sadari mungkin melecehkan secara verbal kepada saya, dan itu yang kemudian membuat saya nggak nyaman. Sangat-sangat tidak nyaman pada saat itu. Jadi saya berpikir begitu, apalagi nih yang harus saya tutup, misalnya kayak Mbak Kalis tadi sampaikan bahwa perempuan itu kayak di penjara banget gitu loh, pokoknya di rumah saja dia itu harus di dapur paling belakang gitu, kalau bisa di toilet aja nggak usah keluar-keluar karena jadi sumber fitnah katanya. Ini apalagi ya yang saya harus tutup ya, padahal saya sudah berjilbab besar, saya sudah bergamis sangat longgar, nggak ada membentuk apa-apa lagi gitu. Tapi kok masih saja mendapatkan yang menurut saya itu memang pelecehan gitu. Jadi saya berpikir, dan ya memang guru saya pertama itu beliau bercadar. Tetapi beliau tidak pernah memaksakan untuk saya ikutan bercadar seperti beliau. Beliau hanya menyampaikan bahwa ya kalau kamu merasa nyaman dengan menutup wajah silahkan. Tapi memang itu tanggung jawabnya berat, kata beliau begitu. Apa Ainun siap begitu dengan berbagai stigma yang pasti akan ditempelkan kepada Ainun seperti apa yang saya alami. Ini kata guru saya. Ini katanya seperti apa yang beliau alami. Terus saya tanya apa yang sudah beliau alami selama bercadar. Ya tidak jauh beda dengan apa yang saya sampaikan tadi. Mendapatkan stigma, dikira apa teroris lah, dikira apa maling. Karena kemarin itu pas saya baru-baru bercadar banyak sekali perempuan oknum bercadar yang malah maling gitu, menyalahgunakan pakaiannya untuk mengambil barang orang. Itu kan bagi saya ini benar-benar membuat kami semakin terpuruk. Teman-teman bercadar yang tidak seperti itu malah semakin distigma begitu. Dan itu sekali salah satu landasan saya kemudian kenapa saya milih untuk bercadar. Dan saya bisa jawab lagi bahwa ternyata saya dengan bercadar untuk menghindari pelecehan nggak berhasil, Mbak. Dengan saya menutup wajah, dengan saya sudah berjilbab, dengan saya sudah bergamis sampai nggak kelihatan sudah kayak apa gitu ya. Yang kemarin itu pakaian saya itu gede banget gitu. Sampai di mata kaki lah jilbabnya, belum lagi gamisnya yang besar lah, belum lagi cadarnya yang semi-semi burka gitu. Tapi tetap saja mendapatkan pelecehan. Baik pelecehan verbal maupun tindakan. Bahkan jauh lebih besar saya mendapatkan pelecehan ketika saya sudah bercadar. Dan terus lagi-lagi ditanyalah sama teman, terus apalagi yang kamu mau pertahankan dari pakaianmu itu kalau ternyata tujuannya tidak tercapai. Saya pikir ya, saya hanya nyaman begitu dengan pakaian ini. Saya sudah terlanjur merasa bahwa ini adalah identitas saya. Ini bagian dari diri saya, sekalipun saya tetap bijak menempatkan ini sebagai pakaian saya, tetapi kalaupun kemudian ada beberapa tempat, ada beberapa hal yang membuat saya harus lebih baik melepaskan ini,
saya nggak masalah. Kemudian apalagi ya Mbak Nurul ya? Baik, itu Itu aja mungkin ya. barangkali Iya. semoga tidak puas ya, karena Kak Ainun bukan alat pemuas, jadi Dan supaya nanya lagi. semoga bisa nanti maksudnya bisa lebih digali lebih dalam lagi ya. Ini ada banyak sekali pertanyaannya baik di Zoom maupun yang berada di Facebook. Pertama saya ingin membacakan dulu pertanyaan dari Pak Marzuki Wahid. Pak Marzuki Wahid ini sebenarnya ya yang membeb saya ya. Tapi ini ngasih banyak pertanyaan, banyak banget ya Kang Jeki ini. Gimana sih respon perempuan cadar lain yang masih konservatif, yang masih eksklusif ya, menyaksikan gerakan Ainun ini yang nyaris berbeda 180 derajat. Bagaimana respon mereka? Lalu ini khusus untuk ini ya, untuk Ainun dulu. Terus kenapa sih kebanyakan perempuan yang terlibat dalam aksi terorisme ini entah kebetulan atau tidak kok bercadar ya, meskipun saya memandang tidak ada hubungan langsung, tapi fenomena perempuan teroris bercadar itu apa maknanya menurut Ainun? Lalu yang terakhir untuk Mbak Kalis dan juga Mbak Ainun, menurut kamu berdua memakai cadar itu bagian dari ajaran agama yang wajib dipakai atau hanya tradisi saja yang biasa dipakai masyarakat Arab? Monggo. Siapa duluan nih? Mbak Kalis Boleh dulu. Mbak Kalis dulu ya. Monggo. Iya. Ainun dulu aja dah yang ilmunya lebih bener. Oh Tuhan, gimana nih? Aku takut. Kak Ainun dulu. Ya udah, aku ngalah sama idolaku lah. Iya, jadi terima kasih Pak Kiai Marzuki. Aduh, ini juga idola banget. Ada salam dari teman Jalin, Pak Kiai, Kang Herdi. Beliau teman Ahmadiyah yang juga tergabung di Jaringan Lintas Iman Harmoni, katanya kenal dengan Pak Kiai. Iya, jadi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, bagaimana respon teman-teman bercadar yang lain ya melihat saya dengan gerakan saya seperti ini? Sebenarnya sudah sangat lama saya diminta untuk berhenti bercadar. Saya diminta untuk lepas cadar aja katanya karena sudah tidak mencitrakan teman-teman bercadar. Dan saya jawab bahwa saya memang tidak mewakili kalian yang merasa tidak diwakilkan dengan saya. Gitu. Simpel saja. Bahwa saya memang, ya saya bercadar karena kan memang pilihan saya dan memang sejak awal bukan karena ikutan kelompok manapun gitu. Saya di kelompok teman-teman bercadar, malah saya sendiri yang nggak bercadar dan saya rasa nyaman. Saya memang mengatakan kepada diri saya bahwa saya nggak mau dihegemoni, saya nggak mau dipengaruhi oleh apapun itu ketika saya mau mengekspresikan diri saya. Saya mau berangkat dari kesadaran pribadi saya. Dan ketika saya memutuskan bercadar, malah ketika saya sudah tidak bersama dengan teman-teman bercadar lagi. Saya sudah keluar dan barulah saya bercadar. Jadi tentunya bukan alasan karena saya dengan kelompok-kelompok seperti itu. Begitu. Makanya kenapa kemudian mereka protes dan saya merasa nggak apa-apa, nggak masalah. Karena sejak awal saya nggak bercadar karena bareng kalian gitu. Saya malah di luar itu. Makanya saya mempertahankan dan membiarkan komentar-komentar buruk itu kemudian menguap dan sampai hari ini ya saya beberapa kali lah memblokir teman-teman yang sepertinya sudah membuat mental saya jadi tidak sehat gara-gara komentar-komentarnya yang sangat menyerang pribadi. Dan itu dilakukan di kolom komentar, bukan nge-DM saya begitu. Dimana kalau kalian mengatakan kalian mengikuti ajaran Nabi Muhammad nggak negur dengan cara gitu loh, nggak di ruang publik loh. Jadi teman-teman kalau kita mau diskusi, ayo kita diskusi seperti ini dengan kepala dingin, nggak ada emosi-emosian. Gitu. Mungkin yang kedua apalagi ya Mbak Nyai ya? Saya lupa. Ininya di unmute dulu Mbak Nyai. Mbak Nyai di unmute dulu. Jadi melihat fenomena terorisme ya, kenapa kok
kebetulan atau tidak kok bercadar ya, meskipun kata Kang Jeki dia memandang nggak ada hubungannya secara langsung, tapi fenomena perempuan teroris bercadar itu maknanya perempuan teroris bercadar kira-kira menurut Kak Ainun apa? Iya. Jadi makna dengan dari teman-teman perempuan yang kebetulan bercadar dan akhirnya melakukan tindakan yang sebenarnya kontra dengan cadar dia, kontra dengan agama yang mereka anut begitu. Saya merasa sangat menyayangkan, apalagi terakhir kejadian kemarin membuat kami, teman-teman bercadar yang punya pemikiran seperti saya itu sangat amat terpukul dengan kejadian tersebut. Setiap kali ada kejadian apa hanya saya yang nggak mendengar Kak Ainun? Halo, Mbak Nurul? Oke, ya. Iya. Jadi setiap kali terjadi tindakan terorisme, itu kami selalu berdoa bahwa mudah-mudahan pelakunya tidak menggunakan pakaian seperti kami begitu, sehingga kami ini yang ibaratnya gini ya Mbak ya, saya dengan teman-teman itu udah nyusun batu gitu, udah menyusun strategi untuk bagaimana cadar ini bisa diterima dengan teman-teman non cadar seperti Mbak Kalis, teman-teman intelektual non cadar begitu yang mau menerima kami begitu sebagai sesama sekalipun kita beda dalam model pakaian. Kami sudah berusaha membangun itu dengan baik dan lagi-lagi harus dirubuhkan dengan tindakan-tindakan yang sangat anti kemanusiaan gitu. Jadi memang bahwa tidak bisa dipungkiri banyak sekali pelaku-pelaku, sekalipun ada juga yang tidak bercadar, tapi lebih banyak yang bercadar. Tapi bagi pribadi saya Mbak ya, itu ya memang seperti itulah adanya. Seperti yang bisa katakan Mbak Kalis tadi bahwa kita itu didoktrin untuk berpakaian memang seperti itu. Pokoknya tertutup banget, rapat banget gitu. Dan ya pandangannya memang eksklusif sesuai dengan model pakaian yang sangat tertutup, pemikirannya pun sangat amat tertutup. Tapi ini mungkin sebagian. Dan itulah yang sebenarnya mau kita sadarkan, bahwa sekalipun pakaianmu aja gitu yang tertutup, tapi pikiranmu jangan. Kalau kamu nggak nyaman dengan pakaian terbuka, karena kalau kita mau bahas aurat itu bakalan panjang lebar, dan di sini ada kiai-kiai kita yang sangat luar biasa lebih mengetahui tentang itu beragam sekali. Jadi kalau memang kamu merasa nyaman dengan pakaian cadar, silahkan gitu. Nggak ada salahnya dengan bercadar. Toh juga nggak ada salahnya dengan teman-teman yang nggak bercadar gitu. Ini mungkin akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Kemudian bagi saya, ya karena memang mindset-nya diaturlah sedemikian rupa, kita memang didoktrin, karena saya juga pernah berada di kelompok seperti itu, kita memang didoktrin untuk, nah tadi Mbak Kalis bilang nggak boleh gede suara, itu memang doktrin yang sangat dasar, tapi itu kemudian mempengaruhi tindakan kita di masyarakat. Kita menjadi antisosial karena kita merasa bahwa suaraku ini aurat, nggak boleh kedengaran gitu. Bahwa setiap kali saya melangkah keluar dari rumah tanpa mahram itu, aduh, dosanya berat banget gitu. Setiap kali kita melangkah keluar rumah dengan keperluan bukan untuk taklim, itu berat banget dosanya. Sehingga ruang publik itu memang sepenuhnya hanya diserahkan kepada laki-laki dan kita nggak boleh di situ. Haram sama sekali kita itu mau megang mic itu haram banget. Makanya ketika saya berani megang mic itu, awal-awal di fakultas itu dijadi sorotan. Kok kamu bisa-bisanya gitu naik mimbar, terus bicara dengan pakaian kamu serba hitam gitu? Gimana ceritanya? Itu kata dosen-dosen saya juga. Tapi saya pikir ya inilah gitu. Inilah pandangan saya bahwa saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bercadar bahwa ayolah kita sadari diri kita bersama. Ya kamu boleh bercadar, boleh, nggak ada masalah. Yang salah adalah ketika kamu memiliki pandangan bahwa cadar kamu itu adalah mutlak bentuk berpakaian yang benar untuk muslimah. Padahal kalau kita mau rujuk sejarah ya, tapi di sini juga saya mohon maaf kalau ada kekeliruan.
pendek yang saya baca dan saya dengarkan dari beberapa ustadz dosen-dosen saya di fakultas, bahwa cadar ini kalau kita mau banding-bandingkan dengan agama lain itu jauh sebelumnya loh agama Islam itu pakai cadar gitu. Ada agama Yahudi yang duluan pakai cadar, ada agama Nasrani sebagian yang duluan menggunakan jilbab. Kita ini pendatang baru gitu ceritanya. Jadi kalau kita mau tanding-tandingan pakaian siapa yang lebih soleha dari segi pakaian, ya kita ini masih kalah jauh, kata anak milenial ya, masih kalah jauh banget. Jadi kalau mau dipikirkan ini menjawab pertanyaan ketiga, bagaimana saya memandang bahwa apa sih makna cadar itu? Apakah wajibkah, sunnahkah, apakah, atau hanya sekedar produk budaya? Bagi saya tanpa saya saya sangat menghormati teman-teman yang masih menganggap bahwa cadar ini adalah salah satu sunnah yang sangat mulia. Bahkan ada juga yang kemudian menganggapnya sebagai sebuah kewajiban. Tapi mohon maaf sekali dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman sekalian. Saya menganggap bahwa cadar saya sendiri ini bukan teman-teman lain. Cadar saya ini hanya sebagai produk budaya saja. Seperti Mbak Kalis dengan penampilan jilbabnya yang sedikit terlihat rambut, dan itu kemudian banyak dikomentari sana-sini karena katanya tidak kafah begitu dalam menutup aurat. Nah, itu juga yang saya pahami dengan cadar saya hari ini, gitu, bahwa ini adalah identitas berpakaian saya, kemerdekaan berpakaian bagi diri saya, dan saya merasa masih nyaman dan aman dengan pakaian ini, sekalipun pelecehan itu nggak bisa saya hindarkan karena memang bukan perkara pakaian ya kalau kita mau bahas, apalagi ada Mbak Kalis jauh lebih expert kalau mau bahas itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Nyai. Mudah-mudahan Pak Kiai tidak puas dengan jawaban ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ainun untuk menjawab pertanyaan yang kedua ya. Silakan Kakak Kalis memberikan responnya soal ajaran atau budaya gitu. Saya udah sami nawa atau na aja lah sama Ainun. Oke, kita bacakan pertanyaan lain saja ya, dari Kak Lailatul Zuhriyah. Gimana sih pandangan Mbak Kalis dan Mbak Ainun terkait dengan Islam? Kalau Kak Ainun tadi sudah menjelaskan ya, sebetulnya nanti bisa tonton ulang. Kita fokus sama yang belum dibahas saja karena saking banyak sekali ini pertanyaan yang masuk. Gimana sih pandangan Mbak Kalis nih tentang Islam rahmatan lil alamin, keharusan menebar damai dan keragaman budaya kita, terutama budaya berpakaian? Dari Kak Lailatul Zuhriyah, IAIN Tulung Agung. Monggo. Ya, jadi kalau bahas Islam rahmatan lil alamin itu kan kerjaan kita sebetulnya banyak banget ya, tapi sayangnya kenapa ketika bahas Islam dan bahas muslimah itu selalu aja yang paling sibuk dibahas itu soal pakaian gitu. Padahal kalau kita bicara aja soal pakaian gitu ya, atau bagaimana teks-teks tentang pakaian muslimah itu muncul, itu kan sebetulnya kayak ya ampun fragmen yang kecil sekali gitu loh dari sebuah perjalanan. Ada nih peristiwanya pada saat itu gimana, misalnya di tempat baik yang ditempatkan sebagai ya sama Nun, istri-istri Nabi dulu disuruh jilbaban ya gara-gara pelecehan ya Nun ya. Jadi kamu sudah seperti istri-istri Nabi sebetulnya. Terus juga sebagai simbol status sosial juga, misalnya pada saat itu untuk membedakan dengan perempuan-perempuan budak atau perempuan-perempuan jahiliyah yang ada pada masa itu gitu ya. Dan toh ketika yang tidak dipahami adalah ketika kita bicara soal tipikal perempuan jahiliyah pada abad keempat dengan kemudian dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang ada hari ini tuh kan kayak juga udah sangat jauh berbeda, tapi itu sangat jarang sekali diangkat dalam diskursus-diskursus yang lebih luas gitu ya. Nah, sebetulnya semangat saya adalah gini, ketika saya bicara campaign saya pribadi di Instagram yang hashtagnya adalah mencatat pengalaman perempuan, yang metodologi yang saya lakukan itu adalah storytelling gitu ya. Yang saya lakukan semangatnya adalah agar
kegiatan kita tuh nggak membahas hal-hal yang itu saja gitu. Ketika kita bicara Islam, ketika kita bicara muslimah gitu, tugas kita adalah menggeser conversation atau menggeser pembicaraan biar ke pembicaraan yang lebih luas gitu kan. Misalnya kayak tadi Ainun sudah juga menyebutkan bahwa sebagai perempuan bercadar juga Ainun bergaul dengan perempuan nelayan, bergaul dengan perempuan petani dan lain-lain gitu. Nah, itulah sebetulnya yang luput gitu ya dibahas gitu. Sebetulnya kita muslimah-muslimah ini zolim loh. Maksudnya ketika kita ngapain sih bahas pakaian terus gitu ya. Padahal ada tadi ada muslimah petani, ada muslimah yang ada di hutan, ada muslimah apa namanya di pegunungan yang dia mengalami tantangan perubahan iklim yang ekstrim, yang ketika dia bertani kentang, bertani wortel, busuk-busuk mulu, dan macam-macam gitu ya, yang ada di laut gitu, mereka juga mengalami tantangan krisis iklim yang ekstrim sehingga di pesisir-pesisir mereka sudah tidak bisa lagi menemukan ikan-ikan yang dulu biasa mereka temukan dengan mudah gitu ya, dan itu adalah kehidupan mereka gitu, dan kini mereka harus kayak naik kapal itu naik perahu gitu ya, itu jauh ke tengah laut dan itu kadang-kadang belum tentu bisa nemu ikan yang bisa dimakan gitu kan. Dan ketika mereka ke tengah lautan itu berarti ada resource yang lebih mahal lagi ketika mereka harus mempersiapkan kapal yang lebih besar dan sebagainya, dan itu kayak belum akrab buat perempuan gitu. Karena dulu kalau misalnya kita bahas kapal yang lebih besar atau misalnya jaring yang lebih besar, itu alat-alat itu tuh didesain buat laki-laki gitu, sedangkan perempuan-perempuan yang biasa aja gitu ya sejak remaja itu bahkan udah bisa dari rumahnya mereka udah langsung bisa nyebur ke laut gitu dengan pakaian yang sehari-hari mereka gitu ya. Mereka bisa berenang dengan alat yang sangat seadanya kayak ember aja gitu ya, mereka pulang-pulang itu udah dapet ikan banyak sekali gitu buat makan. Ainun Makassar pasti udah lebih tahu lah cerita-cerita bagaimana perempuan pesisir bertahan hidup seperti ini gitu. Nah sekarang mereka bahkan udah sulit survive gitu dengan tantangan perubahan iklim yang ekstrim gitu kan. Jadi itulah yang harusnya menjadi PR kita gitu, termasuk nanti misalnya ini teman-teman cadar garis lucu dalam hal konten gitu ya, mungkin nanti bisa langsung di-invite ya untuk kursus-kursus workshop yang biasa ini diberikan difasilitasi oleh jejaring Mubadala, jejaringnya Rahima ya. Nanti teman-teman cadar garis lucu ini bisa langsung jadi nih salah satu peserta yang difasilitasi untuk dalam hal konten-konten digital gitu. Jadi apa ya? Terus yang aku sedih itu sebetulnya gini, teks-teks tentang pakaian muslimah itu kan semangatnya adalah perlindungan perempuan gitu ya. Semua itu perlindungan perempuan. Teks-teks tentang ketika perempuan itu harus bersama mahram gitu ya. Itu kan sebetulnya mahram itu semangatnya perlindungan perempuan gitu. Kemudian jangan pergi jauh-jauh lebih dari 2 kali 24 jam gitu kan. Itu kan sebetulnya zaman dulu semangatnya perlindungan perempuan karena gurun pasir, belum ada listrik, berbukit-bukit gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin Arab kan perubahan suhunya ekstrim banget. Bagaimana perempuan punya kondisi biologis yang khas gitu. Bagaimana perempuan menstruasi, perempuan yang hamil, perempuan yang melahirkan, perempuan yang menyusui itu hidup di tengah-tengah kondisi geografis yang sangat ekstrim pada zaman dulu gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin masih dalam situasi perang dan lain-lain. Itu semangatnya itu semuanya adalah perlindungan terhadap perempuan yang punya kondisi reproduksi yang khas gitu. Menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Tapi saya nggak tahu kenapa gitu ya, dalam perjalanan sejarah tiba-tiba teks yang nuansanya itu perlindungan kok semangatnya berubah menjadi semangat untuk mengeksklusi perempuan dari reproduksi ilmu pengetahuan, dari ruang publik, dari ruang sosial gitu ya. Yang itulah yang sebetulnya harus kita rebut kembali gitu. Jadi kiranya begitu gitu ya. Tugas kita di sini sebagai ini ada di ruangan ini yang bareng-bareng berdiskusi, kita kembalikanlah itu semangat perlindungan kepada perempuan, kepada kelompok rentan,
Dan apalagi yang sedih banget adalah ya bener ya, maksudnya kenapa ya ketika membahas ekstremisme gitu sekarang malah yang ya perempuan yang memakai cadar itu secara tampilan ya nggak bisa kita ingkari gitu, memang ada gitu maksudnya sebagian yang seperti itu. Dan ya dia nulis surat perpisahan setelah melakukan amaliyah gitu kan, ya itu adalah tugasnya Ainun gitu sebetulnya. Bagaimana reproduksi ilmu pengetahuan yang patriarkis ini kan penguasaan, menghancurkan semuanya gitu ya, ibaratnya yang karena dia merasa lebih kuat dan dia merasa boleh untuk membunuh yang lain dan lain-lain gitu. Jadi reproduksi ilmu pengetahuan yang patriarkis, yang membunuh, yang apa ya, mengeksklusi orang lain itu, yang hari ini masih ya harus diakui interpretasinya kan dipegang oleh laki-laki di dalam komunitas itu gitu ya Nun ya. Itu tugas kamu gimana biar bisa masuk ke sana gitu. Agar reproduksi pengetahuannya itu ada perempuan-perempuan seperti Aunun ini masuk gitu dan menyelamatkan teman-teman bercadar lain di dalam komunitas itu yang notabene mereka baik itu perempuan lajang maupun perempuan istri maupun perempuan ibu yang punya banyak anak gitu, agar nggak kemakan reproduksi ilmu pengetahuan yang pembunuh itu tadi Nun. Itu tugas kamu sebetulnya berat sih gitu ya. Ya udah kamu nggak usah masuk lah ke debat-debat feminisme, nggak apa-apa, tugas itu biar jadi tugasku sama Teh Nurul aja ini. Jadi karena ada kerja-kerja yang harus diatasi oleh Ainun ini gitu Nun. Ini kan reproduksi ilmu pengetahuan yang membunuh manusia, yang menghalalkan darah dan sebagainya gitu. Dan di dalamnya ada para ibu yang punya banyak anak itu gitu. Jadi ya kita maksudnya bagaimana lah, maksudnya nanti kalau ke FGD kita harus libatkan juga ini Ainun gitu untuk ya membentuk kontrawacana yang bagaimana Ainun bisa masuk di situ dan mengintervensi ruang-ruang ilmu pengetahuan yang ada di sana gitu. Berbagi tugas ya. Wah, luar biasa. Tapi ini nyambung nih Mbak Kali sama pertanyaannya dari Kak Esti. Apakah itu juga termasuk jawaban atas pertanyaan Kak Esti ini, menjadi perempuan muslimah yang progresif? Hal pertama apa yang sebaiknya difokuskan dulu? Jadi dari tadi yang sudah strategi ya, baik untuk seorang Ainun yang fokus di perempuan yang bercadar gitu, dan juga gerakan perempuan lainnya. Untuk jadi muslimah progresif itu apa sih yang difokuskan lebih dulu? Mungkin saya bentar nanti biar dipungkasi lagi oleh Ainun karena waktu kita sudah tinggal sedikit lagi ya. Jadi ya kembali lagi aja kepada bagaimana kita memaknai diri sebagai hamba Allah yang bertugas untuk berbuat kemaslahatan sebanyak-banyaknya gitu kan, yang kita yakini di dalam ideologi mubadalah, di dalam ideologi keadilan gender Islam yang selalu kita ulang-ulang kan seperti itu ya. Ya dan itu tidak pernah berkaitan dengan simbol-simbol yang ada di dalam diri kita gitu loh. Jadi kita aja yang udah jilbaban lah atau yang bercadar lah, yang namanya manusia itu kan setiap detiknya itu kan imannya naik turun gitu ya, seperti yang ada di teksnya gitu. Bisa jadi detik ini kita sangat bersemangat untuk membicarakan kebaikan gitu, tapi 5 menit lagi misalnya ada tawaran untuk oh kamu mau ini gini, ternyata kita nggak bisa gitu, maksudnya mengendalikan hasrat kita misalnya untuk berbuat keburukan, untuk berbuat hal yang zalim gitu ya, itu nggak terjadi. Itu bahkan setiap detik gitu, dinamika itu kita lalui gitu ya, baik kita udah berjilbab lah, kita udah bercadar lah, bahkan misalnya teman-teman yang nggak berkerudung, teman-teman yang biasa aja itu, wah saya kenal banyak sekali kawan-kawan yang nggak berkerudung, dia sufi, dia ritual syariatnya rajin betul gitu ya, Senin Kamisnya bahkan lebih istiqomah gitu ya, yang bagaimana dia maksudnya amaliyahnya misalnya ya kan Allah itu kan lebih menyukai amalan yang istiqomah ya. Jadi ada teman-teman yang nggak pakai kerudung tapi dia lebih istiqomah dalam berbakti kepada orang tuanya gitu ya, yang kelak itulah yang menjadi amalan dia untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah gitu. Teman-teman yang nggak berkerudung, yang
Dia punya sekolah untuk anak jalanan, dia sangat mengasihi anak-anak yatim piatu gitu. Dia sangat menyayangi misalnya teman-teman yang ada di bawah jembatan, dan dia ngajar kesenian dan membuat mereka bahkan kayak penyintas narkoba atau penyintas HIV AIDS, dan mereka merasa dirangkul oleh kawan-kawan yang yang macem-macem lah gitu, yang itu nggak bisa kita lakukan gitu, dan mereka istiqomah udah bertahun-tahun melakukan itu gitu. Sedangkan kita yang ya kayak begini aja cuman bisa ngomong aja gitu ya, cuma bisa bikin konten pakai Canva 5 menit jadi gitu kan, tapi kita nggak, amalan kita nggak seberapa lah dibanding itu gitu ya. Jadi setiap waktu yang kita lalui setiap harinya adalah kontemplasi dan perjuangan mengalahkan diri sendiri gitu ya, untuk terus bagaimana kita selalu istiqomah dalam kebaikan gitu, dan tidak memandang rendah manusia lain gitu, karena itu udah nggak berhasil kita sebagai manusia yang baik ketika bahkan kita merasa lebih tinggi dari manusia lainnya gitu kan, gitu. merasa Baik. merasa lebih tinggi itu udah nggak boleh gitu kan. Baik, artinya menjadi seorang muslimah yang progresif itu bagaimana memaksimalkan diri untuk memerankan fungsi khalifatun fil ard ya, menjadi pemimpin di muka bumi ini yang memberikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya baik untuk diri sendiri, keluarga maupun kemanusiaan. Apapun pakaiannya, begitu kira-kira tadi. Baik, pertanyaan terakhir nih, mungkin kita akan overtime ya, 10 menit. Kita akan memberikan pertanyaan terakhir nih kepada Kak Ainun. Saya merangkum dari berbagai pertanyaan dari Kak Santi Manurung ya, yang sudah tadi pamit ke Zoom. Tapi ini saya rasa mewakili banyak pertanyaan orang ya. Gimana sih Mbak Ainun memaknai perjumpaan dengan orang lain? Misal nih Kak Ainun, yang lain tuh ngelihat wajah Kak Ainun dan Kak Ainun memakai cadar gitu, tidak jadi menutup relasi atau enggak sih gitu, kira-kira gimana biar orang tuh kenal mungkin ya, gimana cara berelasi itu pertama. Lalu yang kedua, pernah nggak sih dapat kalau pelecehan udah tadi ya, soalnya yang ini pertanyaan Kak Puji ini tadi saya rasa sudah terwakili ya, karena ternyata dengan tadinya menghindari pelecehan dengan memakai cadar gitu dan gamis itu tidak menghentikan pelecehan yang dialami oleh Kak Ainun. Pertanyaan berikutnya, gimana sih apa yang menguatkan Kak Ainun untuk tetap setia pada pilihan saat ini bercadar dan inklusif begitu? Pertanyaan dari Kak Bintu. Dan terakhir, jadi ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh Kak Ainun. Dan terakhir ya, ada nggak sih stigma negatif di lingkungan ngajarnya gitu? Ada nggak? Juga sama ya, ini pertanyaan dari Mbak Nimah Karima dan juga Mbak Mary Abdillah, tantangan dari komunitas bercadar lain. Gitu. Jadi pertama soal bagaimana berelasi dengan orang ketika ketemu orang dikenal karena misal menutup pakai cadar lah ya. Lalu yang kedua soal stigma negatif dari orang lain ketika ngajar misal. Lalu yang terakhir adalah apa yang menguatkan Kak Ainun untuk tetap setia pada pilihan saat ini bercadar dan inklusif. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Jadi yang pertama, bagaimana saya kemudian berelasi dengan tetap mengenakan pakaian seperti ini. Itu kemarin ya pada di kesempatan perempuan berkisah juga sepertinya sudah ada yang menanyakan, apakah ketika saya berjumpa dengan tokoh-tokoh agama, apakah saya melepas cadar atau seperti apa? Atau ada media lain? Saya bilang, selama saya bergumul dengan teman-teman antar iman, bertemu dengan para romo, pendeta, pastor, bahkan kemarin ketemu dengan Pak Uskup Agung di Kota Makassar, saya tidak pernah melepas cadar saya, gitu. Dan saya meyakini bahwa kita ini diterima karena diri kita, bukan karena pakaian kita. Seseorang itu diterima dan dianggap baik
bukan hanya sekedar dia pakai apa gitu, tapi benar apa yang dia bawakan gitu. Maksudnya ekspresi perilaku apa yang dia bisa lakukan. Saya ketika saya bertemu dengan teman-teman antar iman maupun tokoh-tokoh agama di Kota Makassar, kita dalam berkonsolidasi atau sedang dalam acara perayaan dan lain-lain, karena mungkin bukan beruntung sih, saya tetap masih mengharapkan teman-teman bercadar juga ada yang mau mengikuti saya, tapi karena saya masih sendiri di komunitas, akhirnya saya dipandai. Oh, kalau yang bercadar itu pasti Ainun. Dan pastinya ya modelnya seperti ini, alisnya tetap terlihat begitu. Kalau ada yang teman bercadar lain tapi tidak memperlihatkan alis, oh berarti bukan Ainun itu. Dan ya dari mungkin pembacaan fisik seperti itu, dan tentunya dari suara saya yang sudah mungkin dikenal oleh teman-teman pun yang baru berjumpa dengan saya langsung menanyakan, langsung akrab begitu. Saya orang yang ya ini mungkin warisan dari orang tua, orangnya luwes gitu. Jadi nggak sungkan-sungkan untuk ngajak ngobrol duluan. Jadi pada saat pertama kali ketemu orang itu sudah bisa langsung akrab cuma dalam hitungan 5 menit, 10 menit. Karena saya orangnya banyak nanya dan interest dengan pandangan-pandangan orang lain sekalipun saya baru berkenalan. Dan itu mungkin yang membuat cadar saya nggak lagi jadi penghalang gitu atas aktivitas saya di pergumulan antar iman. Kemarin juga dengan Gus Aak dari Gus Durian, kami semobil dan mengunjungi beberapa korban bom di Kota Makassar. Beliau juga langsung bisa nyaman dengan saya, akrab, karena saya juga tidak menutup diri begitu. Saya membuka obrolan tentang bagaimana teman-teman jaringan antar iman dan juga Gus Durian di Makassar sudah bergerak dalam berbagai isu di kota kami begitu. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya. Malah lebih banyak ada masalah itu, lebih banyak saya mendapat stigma itu, mohon maaf saja, dari teman-teman muslim sendiri. Jadi kalau teman-teman antar iman itu sangat sedikit yang punya baru lihat terus sinis gitu, enggak, sama sekali jarang saya temukan. Lebih banyak teman-teman perempuan berjilbab yang baru ngelihat itu langsung, apalagi kalau di ruang publik ya, kadang sambil makan gitu ada yang ngetawain, ada yang gimana, pokoknya itu yang bikin saya masih merasa sedikit kecewa begitu. Tapi itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk bagaimana tetap bisa berbaur di sosial dan tidak menjadikan cadar kami penghalang dan bikin repot orang gitu. Yang kedua mungkin tentang apa ya tadi Mbak Nurul, maaf. Stereotype atau stigma di tempat kerja iya. dari gerakan lain dan gimana ngatasinya? Oke, iya baik. Jadi stigma di tempat mengajar. Saya punya pengalaman mengajar itu sebelum kuliah. Jadi bahkan sebelum saya kuliah, saya sudah mengajar di PAUD. Tapi awal saya nggak bercadar, cuma berjilbab besar saja. Tapi lama-kelamaan kemudian saya memutuskan bercadar dan tidak sepanjang pengalaman saya 4 tahun ngajar di PAUD itu nggak menghalangi gitu interaksi saya dengan anak-anak, dengan anak kecil bahkan yang biasa kadang-kala kan takut ngelihat yang model seperti ini itu dia takut, loh kok ini nggak ada mukanya gitu, guru saya mana. Tapi karena ya lagi-lagi hanya saya sendiri di sekolah itu yang bercadar, jadi saya bisa ditandai gitu. Makanya saya jarang bergumul dengan teman-teman bercadar karena takut nggak bisa dikenalin. Jadi kalau jadi yang sendiri itu saya sudah biasa, di berbagai komunitas saya pun berpenampilan seperti ini hanya sendirian, dan saya bisa membawa diri saya dengan percaya diri, karena saya selalu berpandangan bahwa kita dinilai dari perbuatan kita kok, bukan dari pakaian kita, apalagi hanya sekedar beda identitas lain-lain yang sepele begitu. Jadi selama mengajar di PAUD sangat menyenangkan, sekalipun saya bercadar dan saya banyak berinteraksi dengan anak-anak, dan PAUD saya itu, PAUD yang kami rintis di rumah itu menerima semua murid dari berbagai agama. Sekalipun tulisannya itu sangat Islami gitu, PAUD Nur Azizah, tapi kami menerima setiap tahun ada murid
Kristen yang mau sekolah di PAUD kami. Dan itu bangga juga karena, dan PR juga bagaimana untuk bisa menyampaikan ke anak-anak yang lain bahwa, oh ada loh teman saya nggak pakai jilbab. Biasa nanyain, loh kok Bu itu dia nggak pakai jilbab, saya pakai jilbab. Nah ini PR banget nih, mau dijelasin ke anak umur 4 tahun itu seperti apa begitu. Dan itu tantangan kami. Jadi sepanjang itu nggak ada ini sih Kak, nggak ada apa masalah yang berarti. Karena juga di kepala sekolah dari lembaga kami juga welcome sekali dan menerima sekali karena beliau melihat langsung bagaimana saya mengajar dan tidak masalah. Waktu KKN mungkin ini bermasalah karena ada sempat dari dinas pendidikan setempat yang merasa agak kurang nyaman dengan pakaian saya dan mengatakan bahwa itu menyalahi SOP katanya gitu karena menutup wajah, dan itu mungkin membuat saya sedikit berpandangan lebih bijak bahwa ketika memang diminta mengajar dan tidak menggunakan cadar, saya bersedia gitu. Baik. Terakhir tadi apa sih yang membuat istiqomah dan mantap gitu menjadi seorang yang bercadar tapi inklusif gitu dan terbuka sama cara pandang yang lain? Iya, seperti yang sudah saya jelaskan di pembahasan awal tadi, kenapa kemudian saya memilih tetap bercadar dan bisa inklusif? Ya memang pada awal saya bercadar, saya eksklusif juga, sama dengan teman-teman yang lain. Tapi kemudian saya nggak berhenti di zona itu saja. Saya nggak mau hanya sekedar berhijrah dengan merubah penampilan dan berhenti di zona nyaman dengan memahami berbagai dogma yang sebenarnya mengungkung diri saya sendiri begitu. Jadi saya belajar filsafat, belajar tasawuf, belajar logika, dan berbagai ilmu psikologi. Misalnya saya juga senang baca beberapa buku psikologi. Dan itu yang kemudian membuat saya pada akhirnya semakin menguatkan pilihan saya untuk tetap pada jalur inklusif, tetap pada jalur kemanusiaan. Karena saya berpikir bahwa kita manusia ini nggak dibeda-bedakan. Allah hanya sekedar model pakaian, keyakinan, bahkan Allah melihat kita ini satu umat gitu, satu manusia. Allah nggak melihat kita, oh ini namanya ini nggak pada identitas kita gitu, tapi pada esensi kita sebagai manusia, apa yang bisa kita lakukan. Kita diberi tanggung jawab menjadi pemimpin, terus apa gitu, apa yang bisa kontribusi apa yang bisa kita lakukan di masyarakat kita. Itu sih yang membuat saya tetap bercadar dan tetap bisa melakukan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak pada umumnya dilakukan oleh teman-teman bercadar. Baik, terima kasih Kak Ainun dan juga Kak Ali sudah menjawab banyak sekali pertanyaan hari ini. Dan bagi teman-teman dan para pemirsa sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di menonton di live Facebook-nya Mubedalah, silakan kalau ingin bertanya lebih lanjut ya, bisa di-follow Instagram-nya @cadargarislucu dan juga @_ Nun Jamilah tanpa jidan ya. @_Nun Jamilah. Dan saya yakin kalau Mbak Kalis nggak usah dipromotin. Mungkin dengan Mbak Kalis posting kita kepromot ya. Tapi yang menarik juga dari Mbak Kalis, ikuti terus ya, karena selalu inspiratif. Tidak hanya di feed Instagramnya yang tadi storytelling ya, terutama tentang pengalaman perempuan, tapi Mbak Kalis juga aktif mengupload masakan-masakan dan juga sambal-sambal favoritnya di Instagram Story. Gitu. Jadi silahkan diikuti. Mohon maaf tidak bisa menampung semua pertanyaan dan menjawab karena waktu kita terbatas di hari ini. Karena itu sebelum meminta closing statement dan menutup acara hari ini, saya ingin terlebih dahulu memutarkan teaser kelas intensif Ramadan, karena barangkali teman-teman sekalian di sini mempunyai waktu luang untuk ngaji di kelas intensif Ramadan 20 hari bersama 20 ulama perempuan. Baik, sebentar saya putarkan ya.
Oke. Bu Nyai, maaf share sound Bu Nyai, nggak ada suaranya. Oh. Share. Sorry. Mohon maaf ya. Sudah? Mubadalah berkolaborasi dengan Rahima dan Fahmina Institute. Dengannya mempersembahkan kelas intensif Ramadan 1442 Hijriah. 20 hari bersama 20 ulama perempuan Nusantara. Kursus keluarga bahagia berbasis kitab Membangun Saadah. Pembukaan dan pengantar Nyai Hajah Badriah Fayumi, Nyai Fakih Abdul Qadir. Hak atas tubuh Nyai Rahmi Kusbandia. Hak atas istirahat yang cukup bersama Nyai Muflihah Wijayanti. Hak memenuhi hasrat seksual yang halal dan baik Nyai Pera Soparianti. Prinsip-prinsip relasi suami istri, bekal dan persiapan pernikahan Nyai Yulianti Mutmainah. Nikah sebagai akad kerjasama dan kesalingan Nyai Awani Amfa. Muasyarah bil ma'ruf pasangan suami istri Nyai Sofi Puji Astiti. Membangun relasi perkawinan tanpa kekerasan Nyai Siti Rofiah. Hak bersama dalam mewujudkan kesenangan seksual Nyai Hajah Hindun Anissa. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama Nyai Umi Hani. Hak-hak kesehatan reproduksi, urgensi menjaga kesehatan tubuh Nyai Ariha. Hikmah ibadah bersuci bagi kesehatan diri Nyai Usfiatul Marfu'ah. Kesehatan reproduksi dan perkawinan Nyai Khotimatul Husna. Menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi Nyai Haji Nur Mahmuda. Hitan bagi laki-laki, bukan untuk perempuan Nyai Hajah Farida Ulfi Naimah. Hukum onani dan masturbasi Nyai Umdatul Khairon. Haid atau menstruasi Nyai Hajah Evi Muafia. Hamil, melahirkan, dan menyusui Nyai Raudotun. Alat kontrasepsi dalam mengatur kehamilan Nyai Istianah Ghazali. Aborsi Nyai Hajah Fatona Kadaud. Menopause dan andropause Nyai Sylvia Rahma. Bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Itulah ngaji kelas intensif Ramadan dan besok itu hari ke-9 ya. Silahkan diikuti bagi para pemirsa yang punya waktu luang. Karena itu mari kita dengarkan closing statement dari Kak Kalis Mardiasih. Silahkan. Ya, acara sore hari ini kan tujuannya menyambut generasi cadar garis lucu gitu ya. Jadi sekali lagi selamat datang dan apa ya, kita makan-makan kapan-kapan. Hari ini yang datang udah macem-macem nih, sampai Prof Nina datang, ada macem-macem yang di Facebook, ada Mbak Ami, komisioner Komnas Perempuan, terus tadi aku lihat siapa ya, ada Nyai Muflihah Wijayanti, yang Nyai Lulu Farida. Nyai Lulu, rame banget semuanya ternyata ikut bersama-sama nih. Kita kalau offline udah makan-makan gitu ya. Jadi mari kita lanjutkan perjuangan dengan rileks dan gembira aja, karena kita bisa mencintai kalau rileks dan gembira gitu.
Baik, wah betul sekali. Mari kita berjuang dengan rileks dan gembira ya, supaya bisa menebar kegembiraan juga kepada orang lain. Silahkan berikan closing statement-nya Kak Ainun Jamilah. Masih Kak Ainun, mute. speakernya. Kak Ainun masih, ya. Iya, oke. Bagi saya, untuk teman-teman perempuan bercadar yang lain, cukup tubuh kalian yang kalian tutup, pikiran kalian jangan. Ayo kita bareng-bareng main yang jauh, biar perspektif kita makin luas, biar pembelajaran kita makin dalam, supaya kita bisa kembali mengenal diri kita lebih jauh dan mengenal agama kita lebih dalam dan mempengaruhi tindakan kita. Mengibadalah Pak Kiai semua, Ibu Nyai semua, terima kasih banyak sudah menyambut kami. Semoga kami bisa menjadi bagian dari keluarga besar para Ibu Nyai, para Kiai dan intelektual muda Islam yang semoga Tuhan senantiasa merahmati dan memberikan kesehatan kepada Ibu Nyai dan Bapak Kiai semua. Untuk Mbak Kalis, Mbak Nurul, Kang Dul, terima kasih banyak sudah membersamai. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama, ini menjadi awal, ini bukan terakhir, ini menjadi awal dari perjumpaan kita untuk makan-makan bareng. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ainun. Ya, mari kita beragama dengan bahagia dan gembira. Nun, jangan lupa kalau cari jodoh yang feminis ya Nun ya. Siap Pak Kali. Yang mirip-mirip Mas Agus ya. Jangan. Ya nanti kita tunggu Mubadalah menyelenggarakan Biro Jodoh begitu ya Kak Zahra. Iya, nanti katanya ada Biro Jodoh nih. Aku tunggu banget. Bu Pimran ya, pimpinan redaksi Mubadalah ID juga hadir di akhir acara. Alhamdulillah, halo Kak Zahra Amin, ditunggu ya program Biro Jodohnya sesama feminis itu. Baik, saya sangat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terutama kepada Kak Kalis Mardiasi yang mau menyambut Kak Ainun juga yang untuk terus berjuang dan hadir di tengah kita hari ini. Terima kasih juga sebanyak-banyaknya kepada seluruh pemirsa ini, para guru-guru saya, teman-teman saya, dan juga adik-adik saya semua hadir baik yang di Facebook maupun yang di dalam Zoom ya. Terima kasih sudah kasih komentar, support, dan betul-betul membuka ruang bagi kita bersama untuk istiqomah. Juga tadi ada Neki loh, ini pimpinan saya. Ada Monde, ada Kak Pepi, Kak Popi. Ini dari beragam gerakan ini hadir loh hari ini. Saya sangat senang sekali. Terima kasih banyak. Dan juga saya mau ngucapin terima kasih kepada Bang Dul. Masya Allah ini Direktur Mubadalah TV yang standby tiap hari tanpa istirahat ya demi dakwah kita. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Karena itu mari kita sama-sama tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, para hadirin sekalian, pemirsa Mubadalah TV, sahabat Salingers dan juga Feminers dimanapun Anda berada, terus saksikan ya program Mubadalah TV hanya di Mubadalah TV bersama Mubadalah ID, Inspirasi Keadilan Relasi. Saya Nurul Bahrul Ulum, undur diri dari hadapan pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dulu ya. Bang Dul, boleh untuk take picture untuk yang... Boleh dong. Yuk, teman-teman dibuka videonya ya. Ya. Di sini ada satu slide ya. Tadi boleh dibuka. Ada 2 slide, Bang. Boleh videonya dibuka, Mbak? Iya, Mbak Ita kok miring-miring kayak gitu? Oke, cuman ada lagi yang mau buka video?
Sedang tidak siap saudara-saudara, kostumnya sedang goreng tempe untuk berbuka. Masih pakai daster ya? Ada yang goreng Iya. dot celok. Ibu Nina, halo Bu Profesor, terima kasih sudah bergabung di Mubadalah. Iya, aku mau bergabung sama anak-anak muda. Biar lebih muda. Oke. Ibunya Iduro dari Gedongan masih standby. Terima kasih Bu Nyai Duro. Salam buat para santri dari Mubadalah. Oke ya, siap ya. Fitri 1. Tangi Turu. Bahasa Fana udah miring-miring nggak tahan ini. Ayo cepet yuk. Oke, 1, 2, 3. Mbak Mujaya sudah oke ya, gelap-gelapan ya belakangnya ya. 1, 2, 3. Sip. Nanti video fotonya akan diupload di mubadalah.id ya, di Facebook ya. Baik. Oke. Akan tayang ini ya, tayang live. Tayang ulang nanti jam 20 ya malam ini ya. Baik, dadah. Terima kasih semuanya. I love you so much ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya undur pamit semuanya ya. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.